Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Futiha Channel. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Amin. Hari ini hari Selasa tanggal 20 Mei 2025. Ini pukul 12.21 waktu Indonesia Barat atau setengah 1 siang ya. Aku sedang mencari nasi sisa yang aku simpan di kulkas untuk makan siang anakku. Kalau teman-teman gimana mengatasi kalau ada nasi sisa? Dibuangkah? Atau dikomposin? Atau sama seperti aku, disimpan di kulkas lalu kalau perlu diangetin lagi? Ini caraku menghangatkan nasi sisa. Pertama, aku tuang air. Airnya aku kira-kira sendiri ya, menyesuaikan banyaknya nasi yang mau diangetin. Kalau sudah, aku memasukkan wadah ini ke dalam rice cooker. Tunggu beberapa saat hingga mengeluarkan uap. Kalau sudah keluar uap panas, tandanya nasi siap dimakan. Ini aku sedang mencuci teflon untuk menggoreng sayap ungkep. Maaf ya teman-teman, aku cuci teflonnya di kamar mandi karena nggak tahu kenapa kalau dipakai sering untuk mencuci piring, wastafel yang khusus digunakan untuk mencuci piring itu mampet airnya, jadi airnya itu nggak bisa ngalir gitu loh. Jadi ya aku pakai kamar mandi untuk mencuci piring selain untuk mencuci baju juga. Sambil menunggu minyaknya panas, aku mau ngisi air minum. Kebutuhan air untuk minum sehari-hari, aku memilih untuk merebus air galon isi ulang yang harga beli per galonnya Rp5.000. Kalau teman-teman suka nggak minum air isi ulang yang direbus? Hehe. Kalau aku sih suka-suka aja dan nggak ada badan sakit setelah minum. Jadi menurutku ya aman-aman aja kok. Ini aku sudah mulai menggoreng sayap ayam karena minyaknya juga sudah panas. Sayap ayam ini sudah aku ungkep kemarin lalu disimpan di kulkas. Kalau butuh tinggal goreng. Kalau lauknya ini anak lanang suka banget dan gak akan nolak deh. Aku pun juga suka kok. Kalau teman-teman biasanya sayap ayam diolah jadi masakan apa saja? Komen ya di kolom komentar. Ini sayap ayam ungkep yang digoreng sudah mateng, siap dihidangkan. Nah, ini rice cooker miniku sudah mengeluarkan uap panas. Tandanya apa? Tandanya nasi siap untuk dimakan. Nah, kalau begini jadi nggak ada ceritanya nasi sisa jadi terbuang sia-sia. Ever feel like pairing lyrics with that vibe? I'm here. Kita dinginkan dulu nasinya, diangin-anginkan di atas piring supaya nggak terlalu panas, karena kalau terlalu panas anakku juga nggak begitu suka. Nah, ini pukul 1 siang, baru mulai suapin anak-anak. Kakak mau makan, tapi adiknya nggak mau makan. Mungkin dia masih kenyang susu, karena sebelum tidur sudah minta susu. Beginilah kalau anak dua, di waktu makan yang satu mau makan, yang satu enggak mau. Hal seperti ini sering terjadi. Nanti giliran adiknya lapar, minta makan, akunya sudah sibuk ngerjain tugas domestik rumah yang lain. Pengennya efisien waktu, sekali kesempatan sudah kelar suapin makan 2 anak. Malah adiknya benar-benar gak mau makan. Ya sudahlah. Sekarang kalau anakku gak mau makan gak ku ambil pusing. Kalau dulu anak pertama stres banget kalau anak gak mau makan. Takut BB-nya kurang, nanti stunting, pertumbuhannya gak bagus, pendek, kena penyakit degeneratif di kemudian hari. Pokoknya stres banget. Kenapa nggak diambil pusing? Karena kalau anak sehat pasti lapar. Kalau nggak lapar pasti ada yang kasih makanan, misalnya jajanan di waktu mendekati makanan utama atau pokok. Karena di Gresik ini aku sendirian, jauh dari saudara dan mertua, maka aku punya kontrol penuh atas apa yang dimakan anakku. Ini aku sedang ngurusin pepaya. Pepayanya mau aku buang di tempat pengomposan yang ada di lantai 2. Kenapa aku buang?
karena rasanya pahit gak seperti biasanya. Biasanya aku beli pepaya di pasar PPS. Nah, karena pekan lalu ada acara jalan kaki bersama keluarga di kantor Pak Su, maka agenda belanja mingguan ditiadakan sementara. Jadinya aku nitiplah buah pepaya ke Pak Su. Ini katanya pepaya yang paling bagus di toko sayur. Hehehe, maklumlah ya yang belanja bapak-bapak. Jadi terbuang sia-sia kan uang 15.000 untuk beli buah pepaya yang ternyata nggak bisa dimakan. Tadinya aku mau makan siang pakai buah pepaya sama telur rebus aja. Malah pepayanya pahit. Sebenarnya sejak awal memotong buah ini aku udah feeling kok warna buah tidak seperti biasanya ya. Ini warnanya kekuningan. Biasanya aku beli warnanya orange, itu yang rasanya manis. Ya sudah, belum rezekinya akhirnya aku makan siang pakai sedikit dari sisa nasi kakak yang ada di rice cooker karena Ade nggak mau makan. Ternyata kebetulan nasi sisa yang aku simpan di kulkas tidak cukup untuk makan siang bertiga. Nanti adik mau digorengin kentang sebagai sumber karbohidrat dan telur dadar untuk sumber proteinnya. Tapi ternyata yo nggak mau makan juga. Akhirnya baru mau makan pas malam disuapin bapaknya. Ini kenapa buahnya aku potong-potong? Kan mau dibuang di tempat pengomposan, kenapa kok repot-repot dipotongin? Ya supaya nantinya buah pepaya ini lebih mudah diuraikan oleh mikroorganisme yang ada di tempat pengomposan. Jadi penguraiannya lebih cepat gitu loh kalau dipotong-potong. Ini aku sudah sampai di lantai 2, tempat biasa yang aku manfaatkan untuk mengolah sisa organik dapur. Nantinya kalau proses pengomposan sudah selesai, bisa digunakan untuk media tanam. Karena aku suka merawat tanaman juga, jadi perlu diupayakan ada media tanam yang subur dengan cara pengomposan. Menurutku mengompos itu mudah kok, tinggal siapkan wadah, bawahnya ada lubang untuk keluar air, ya seperti pot gitu juga bisa, terus tinggal dimasukin aja sisa-sisa organik dapurnya. Selanjutnya ditutup tanah lagi, gitu terus sampai ember atau bak ini penuh. Mudah kan? Yuk teman-teman bisa coba di rumah. Selain dapat mengurangi tumpukan sampah organik di TPA, aku sadar betul bahwa yang aku lakukan ini adalah hal yang baik untuk lingkungan. Ini sudah pukul 15.48 atau sekitar pukul 4 sore. Aku mulai memasak lauk untuk makan malam. Ini ada jamur tiram dan jamur kuping yang mau aku tumis. Tidak hanya nikmat dikonsumsi, ada beragam manfaat jamur tiram yang baik untuk kesehatan. Jamur berwarna putih ini diketahui mengandung beragam nutrisi yang dapat menjaga daya tahan tubuh dan melindungi tubuh dari berbagai penyakit. Salah satu manfaat jamur tiram bagi kesehatan adalah menjaga kesehatan jantung. Kandungan serat jenis beta-glukan yang terdapat di dalam jamur tiram diketahui berperan besar dalam mengendalikan kolesterol di dalam darah. Hal ini membuat jamur tiram baik dikonsumsi untuk mengurangi resiko terjadinya aterosklerosis yang dapat memicu penyakit jantung, hipertensi, dan stroke. Selain menurunkan resiko penyakit jantung, jamur tiram juga kaya akan kalium yang baik untuk menjaga fungsi otot jantung. Bahan yang aku gunakan untuk menumis jamur adalah bawang merah, bawang putih, cabai kecil, kecap, saori, bun cabai, garam, dan micin. Udah simple gini aja, udah enak banget. Ini aku mau menggoreng kerupuk. Kebetulan kerupuknya ini mereknya kerupuk Bunda Mu yang dikasih Bude saat aku pulang Rembang. Ini minyaknya sudah panas, maka siap digunakan untuk menggoreng.
sudah selesai. Selanjutnya aku mau menggoreng sayap ayam ungkep sisa tadi siang. Ini tinggal 2 biji aja, nggak apa-apa buat anak-anak makan. Selanjutnya aku mau angetin sisa ayam bumbu kecap pedas manis. Kebetulan tinggal 2 biji aja. Dan ini aku juga mau goreng jamur enoki yang dicampur dengan telur. Telurnya sudah aku kasih garam dan micin ya teman-teman. Lauknya udah mateng, tinggal nunggu nasinya mateng. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.